Dan satunya Indonesia. Tidak apa-apa, yang penting insight-nya semakin tinggi ya Junior. Oke, kalau begitu kita lihat tensi yang lebih tinggi lagi. Karena sekarang kita bakal masuk di game yang keempat. Ini dia Sunhawk. Sunhawk, let's go, let's go, let's go. Gue mau lihat garis pesawatnya dulu nih. Dan untuk garis pesawat, Waduh. Hari ini flag pad-nya pelit-pelit semua ya. agak nyebelin. Sumpah ini Hari nyebelin ini banget. flag pad-nya pelit-pelit semua sih. Kalau kita berkaca Parah. dengan hari 1 dan hari 2, kayaknya 2 hari awal itu adalah hari yang paling baik dari segi garis pesawat. Yes. Ini benar-benar sangat menyebalkan dan menyulitkan RRQ untuk nyampai ke Camp Bravo ya pastinya. Tapi ini kalau kemarin kita ingat Sunhawk Hatin itu kan terjadi perang ya. Betul. Di Hell sama FRG, Farang Rejun. Yang dimana Sunhawk ini kan hanya baru dimainkan sekali. Jadi secara mapping nggak terlalu lengkap pastinya. Malah kan dibilang seringnya Sunhawk adalah map bonus. Gacha ya. Map gacha, map bonus karena semua strategi bisa dimainkan di sini. Bahkan healing bisa dilakukan di sini dan Farang. Mereka sudah mulai melakukan variasi yang berbeda lagi. Tidak langsung tabrak berdua ke arah Hatin, tapi kayaknya mereka mengupayakan untuk memotong jalur keluar dari arah Hell Esports ketika mereka selesai looting di Hatin. Berbahaya sih tempat pemilihan dari Farang Legend sendiri. Mereka lebih memilih untuk scrapping di rumah-rumah kecil ya. Dari Pulau Alpha tersendiri juga. Tapi untuk kamera kali ini mengarah ke arah Ion terlebih dahulu. Tadi gue sempat ngeliat dari Ion itu agak cukup berdekatan dengan Bacon Ada satu deh, pemain kalau nggak tadi di salah. arah bukit. Kalau nggak salah Bacon deh. Tapi Kalau nggak nggak ada salah ya. bentrok. Soalnya dari Misteri sendiri tadi fokus untuk looting. Terus dari arah pemain lawan yang di bukit juga berfokus untuk melakukan rotasi. Dan dari arah Hyudu tadi juga mereka akan bermain santai. Hell belum ada pertemuan antara Hell dan juga BN. Hell kayaknya agak bandel deh. Satu pemain mereka tiba-tiba mendekat ke arah BN. Di mana BN itu looting mereka di arah sekitar Camp Alpha. Ya, cukup mendekat tapi memang belum adanya inisiasi tembakan dan ini dia Oh iya, Bacon. Yes, Bacon sudah mulai mendekat tapi ternyata tembakan dari BN terlebih dahulu yang membuka menuju ke arah adik Luke ya. Karena memang dari BN cukup cepat mereka mengambil lootingan di bagian temple atas, di bagian Camp Alpha, langsung setup juga di bagian bukit-bukit atau gunung-gunung. Ini Betul. kayak alter Eagle IMAX gak sih setupnya Ini kurang gameplaynya Limax banget lah. Kalau Iya. kita berkaca tentang PMPL Indonesia. Betul. Dan Catpie juga langsung merespon dengan cepat, tidak langsung looting sana sini, tapi benar-benar memaksimalkan potensi yang ada. Karena dia sadar gitu, nggak cuma satu tim yang memang turun di arah Kepulauan Alpha, tidak cuma tim mereka. Selain Hell juga ada satu tim yang kemarin menabrak Hell, yaitu tim Farang. Farang Legion ini kayaknya mereka lebih memilih untuk ya udahlah gue pindah-pindah terus aja ya untuk drop zone di bagian Sunhawk. Kemarin sempat mengambil di bagian dekat-dekat dengan Camp Bravo, tapi ternyata DBS Gaming. Infinity bertemu dengan Dingle, salah satu tim yang bisa dibilang lagi try Bukan hard DBS. banget juga. Dan Infinity ya yang berhasil untuk mendapatkan satu elimination. Yes, ya. betul. Infinity berhasil mendapatkan satu elimination. Dingos kehilangan satu anggota mereka, dan tadi bukan DBS tapi S12K. Sama-sama shotgun lah ya. Sama-sama shotgun dan sebuah Wow. upaya nekat dilakukan oleh Farang. Tadi kehilangan satu, sekarang kehilangan dua. Ini otomatis bakal bleeding out dan akan masuk 2 poin elimination ke arah BN. Ya karena Catpie nungguin aja di sana, dia nungguin kalau misalkan bakal ada player-player dari Farang yang bakal menyelamatkan dan malah jadi sebuah pancingan ya, ibarat kayak kucing dikasih ikan langsung datang begitu aja. Repo boy, jangan sampai jadi mangsa juga untuk seorang Catpie karena dari Catpie ye pokoknya Ya, itulah. itu. Dia udah mulai mengambil angle yang berbeda lagi untuk mencari informasi karena dia mungkin percaya nih kalau misalkan ini pasti datang lagi nih Betul. orang-orang dari Farang Legend nih. Udah pasti bakal diupayakan untuk diselamatkan, tapi apakah mereka bakal nekat lagi? Karena satu kali nekat yang mereka lakukan malah membuat mereka kehilangan satu pemain lagi. Satu lagi di absen satu persatu. Absen, gitu udah kan. kayak mau masuk sekolah ya, di absen satu persatu. Ya karena memang kalau misalnya kita ngomongin early dari segi utilities juga gak banyak apalagi Yap. ini Sunhawk Betul. ya kan. Sunhawk yang dimana utilitiesnya super minimalis. Dan kembali bergeser ke arah The Xavier nyaman banget pastinya dari bagian Paradise juga. Even dari EVOS juga gak bisa mengambil Paradise dan berpindah ke arah Painan untuk di Sunhawk kali Ya. ini. Tapi memang drop zone-nya masih sama-sama enak sih. Jadi nggak ada yang dirugikan juga. Namun kita melihat untuk total damage deal. Dimana kali ini Nerpehko, wow banyak sekali 5.700. Hampir 6.000. Betul, 5 Ceng 742, lalu Red Face juga 5 Ceng 263. Goceng pas, Oh iya goceng. Nah, ya. Frankie goceng kurang dikit ya. 4.968. Lu kalau parkir tim goceng apa tim noceng? Noceng itu berapa? 2.000. 2.000 ya? Hmm. Gua tim noceng 2. Noceng. Kalau mobil noceng 2. Oh, Atau noceng nggak kali kadang dua. noceng magope. 2.500. Tergantung lah ada berapa banyak recehan yang ada di mobil gua. Kadang-kadang cuma bilang buka kaca, makasih ya mas, maaf nggak ada uang kecil gitu. Maaf ya, dengan maaf saja. Habis itu kita akan melihat juga dari Cat P. Ini gue masih bingung nih bacanya. Cat P, Cat
Pai. Cat Chat, ye. ya, intinya seperti itu, Cel. Ini kayak kalau Dona balas chat gue. Kenapa? Oh, berarti Dona adalah tipikal-tipikal orang yang irit dalam membalas chat ya? Tahu nggak kayak zaman dulu kalau SMS Heeh. dibayar per huruf. Ye, udah cukup. Bener juga sih, yang jelas dibales kan ya? Iya. Dibales, karena sekarang orang dibales mau panjang mau singkat pasti bakal dibaperin sih. Waduh, berat ya bahasannya. Tapi kalau kita lihat Wadaw, juga ada pembahasan Ben. yang terjadi juga dari Olio. Dia nggak terima kalau misalkan adik Luke, sang carry dari Farang Legion sudah mulai dipulangkan juga. Bahkan dari BN United kali ini akan Rontok usahakan sih. untuk dibungkam. Tapi what? ternyata malah Silence yang membungkam player-player dari Farang Legion. Wow, Silence berhasil memberikan sebuah counter shoot yang benar-benar menyakitkan. Healing akan segera dilakukan, tapi granat dari seorang Olio bakal langsung dimasak, dilemparkan ke arah balik sebuah batu di mana ada Silence. Di posisi sana, apakah BN bisa bertahan? Dan ini yang gua bingungkan dari tadi, Voidcat tuh pindah-pindah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Karena banyak serunya, Iya, serunya. betul Jadi kita sekali. bahas semuanya aja. Dingos ini juga adalah salah satu tim papan bawah. Ini papan bawah versus papan atas. Dingos adalah salah satu tim yang kemarin dipredik oleh Junior. Betul. Tapi kok turu? Ya, sekarang tadi lo prediksi siapa tadi, Gus? DX ya? Oh, Infinity ya? Lo Infinity, oke. Kita Infinity. lihat sekarang Agus prediksinya bakal seperti apa. Tapi ternyata Farang berhasil membalikan keadaan kembali di mana satu pemain BN. Kembali diamankan, namun Red Talk kembali lagi terjadi. Bukan sebuah Red Talk tapi tambahan knockdown karena pemain BN. Dan hanya menyisakan Capone, pemain terakhir dari BN yang masih tersisa saat ini. Wah, BN United kali ini yang malah dibonyok abis-abisan ya. Dibonyokin abis-abisan juga. Seorang Capone kayaknya udah nggak berdaya seorang diri saja. Farang Legion dari tadi knockdown, di revive lagi, knockdown, di revive lagi. Backupnya baik dan Selesai. selesai sudah perjalanan dari BN United, langsung dipulangkan dan menjadi 4 elimination extra untuk Farang Legion. Gue agak sedikit speechless ya dengan apa yang dilakukan sama BN, udah kayak nothing tulusnya tuh pasrah gitu. Ya, karena Bukan yang bener-bener pengen try hard, tapi ya udahlah main aja dengan game-game yang tersisa sekarang, mengingat juga mereka saat ini terjebak di barisan bottom 3. Tapi kan seenggaknya bisa merebut prize pool. Harusnya gitu loh. iya, harusnya iya. Itu yang sangat disayangkan banget. Dan kembali lagi berbicara Dingos dan juga The Xavier yang masih bertegur sapa. Granat sudah mulai dimasak, ada Rabis. Akan dipantulkan ke bagian dalam, tembakan datang juga dipantul dan berhasil mendapatkan 1. 2 di takedown, ingin dipulangkan ke arah lobby. 1 orang masih terspot dan sebuah free fire yang begitu meyakinkan datang dari arah seorang Itskido. Mendapatkan 1 pemain dari The Xavier, Rabis dipulangkan ke arah lobby. Backup sedikit terlambat dari seorang Frankie. Ini harusnya Dingos bisa menyelamatkan 1 rekan yang sedang tertakedown di bagian dalam sebuah rumah ini. Masih ada jarak dan 2 waktu. hilang udah dari Xavier. Iya benar, masih ada jarak dan waktu untuk bisa di-revive dan The Xavier nggak mau ambil resiko lebih. Mereka tahu, mereka udah dipucuk, lebih baik dia melanjutkan rotasi mereka karena posisi poin dari The Xavier sebenarnya masih bisa dibalap. Masih bisa dibalap oleh Vampire, Time Entertainment, RRQ juga. Bisa dibilang Ya. sampai ke hashtag 5. Ini masih bisa banget ngejar The Xavier. Ini berarti tinggal ngelihat teori kita di game-game sebelumnya, Jel. Iya. Ketika The Xavier tidak perform, Mhm. tim-tim yang ngejar poin mereka tiba-tiba hilang juga. Nah, kita lihat sekarang nih. Ah. Mereka udah kehilangan 2. Kalau nanti misalkan The Xavier dipulangkan ke arah lobby dengan Mhm. cepat, ada di 2 digit lah, di 2 digit urutan, entah itu 10, 11, 12 atau segala macamnya itu. Mhm. Kalau mereka tusun, terus tiba-tiba tim-tim yang ngejar tusun juga, gue nggak ngerti lagi harus berbicara apa, karena semakin sulit mengejar poin dari The Xavier. Teori cocok logi itu kadang-kadang benar, kadang-kadang Bener, salah itu gitu kan. yang gue takutkan juga. Dan hal itu tiba-tiba terjadi gitu loh. Makanya jangan sampai deh, tapi wow, headshot didapatkan oleh seorang Ravenclaw tapi tidak membuat Pespa dari tim Secret ngerem. Mereka tetap gas terus aja. Vespa Racing nih, bos. Pespa racing. Vespa Racing Mamang ngebut. racing, ya. Mau ditembakin dari manapun, gasnya tetap gaspol. Ya, berani banget ya. Padahal ini Vespa gitu loh. Sebuah Betul. vehicle yang gampang meledak, ya kan? Kayak mood cewek kah, gampang meledak-ledak. Waduh, Iya. kalau cewek moodnya lagi meledak, paling enak ditenangkan dengan apa? Dikirimin makanan lah. Oh, dikirimin makanan tuh guys. Tips Ditransfer. and trick. Ditransfer juga bisa ya. Tips and trick dari Jelly, kalau pacar kalian marah, kirimin makanan atau transfer. Transfer yang Transfer, lain. benar. gitu Itu ya. mungkin Transfer bisa energi. transfer energi, ngasih Nah, semangat. ngasih semangat. Gitu, betul. Mungkin itu yang harus kita lakukan juga untuk menyemangati tim-tim Indonesia ini. Kirim semangat yang banyak melalui hashtag dan doa yang kalian tulis di live chat. Itu dia. Kalau kata Junior, take my energy. Ush, itu dia. Gue yakin semua di sini masih semangat untuk berkunjung Indonesia karena possible-nya masih ada, kesempatannya masih ada untuk membalap poin dari The Xavier. Walaupun memang semakin dikejar, semakin menjauh, tapi lihat kondisi The Xavier saat ini. Mereka hanya menyisakan 2 pemain dan sudah mulai tersandwich oleh Secret dan juga Infinity. Wah, dijepit nih. Udah mulai nih kelihatan posisi dari The Xavier sulit untuk keluar. Tadinya kan mereka turun di Paradise ya. Yap. Udah keluar nih. Balik lagi akhirnya.
Mereka balik ke kampung halaman mereka juga, mereka langsung setup, mereka langsung split position. Mungkin Itu. karena struktur bangunan dari Paradise enak banget buat nge-HBD. Yes, dan mereka udah hafal banget dengan apa yang ada di bagian Paradise ini, siku-siku mana, sisi-sisi mana yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan happy birthday yang sukses. Dan agak sedikit sayang sebenarnya ketika ada Xavier keluar dari Paradise, ketika sudah ditinggalkan diisi oleh orang lain. Wah, makanya jangan disia-siakan ya kalau udah Betul. didapatkan. Kembali di waktu yang tidak tepat. Jadi lagu ya. Iya iya juga ya. Alright, dan dari The Xavier benar-benar mengambil sudut-sudut tersebut Wah. dan Infinity Nuzi ternyata tertembak oleh Team Secret karena memang tadi kalau kita lihat posisi Team Secret sudah mulai terjepit Oh, juga oleh lihat. beberapa arah dan Duck, Kit, wow duck. cukup berani sudah mulai memasang nades akan dilemparkan ke arah bagian depan. Trigger Infinity lagi disiplin. berusaha untuk melemparkan nades ke arah bagian DBS. depan. Tidak mau Connect. melemparkan atau memasak atau menembak apapun. Gue sedikit bingung, itu kok bisa connect ya? Itu tadi connect lemparan granat yang begitu on point banget, tapi belum ada yang sadar pemain Secret kalau ada Duck di dalam rumah ini berbahaya banget. Fredo masuk ke dalam rumah dan belum ada yang sadar karena Duck tidak memberikan step sama sekali. Secret 4 pemain mereka bergerak seperti sebuah unit dan sebuah pick tipis dari seorang Mela mendapatkan satu persatu, namun backup dari iShot datang membuat pemain Secret sedikit terselamatkan. Kit kembali lagi mundur ke bagian belakang, ternyata kita Kit yang memberikan backup untuk menyelamatkan 2 anggota dari tim Secret. Yes, Infinity bleeding out. Bleeding Nuzi udah gak bisa diselamatkan kembali. Berarti Duck. hanya tersisa Logan. Seorang diri saja berusaha untuk melemparkan nades ke arah bagian depan. Harap-harap masih ada space dan waktu untuk bisa melakukan revive terhadap kawannya. Sejauh Duck ini keluar. ternyata Duck sudah mulai keluar dari kandangnya. Dan sudah mulai mengganggu pergerakan dari tim Secret. Di kill, di steal eliminationnya. Dan bahkan menjadi pengganggu yang benar-benar mengerikan. Timing keluarnya benar-benar tepat banget loh. Mereka tinggal berdua tapi mereka berani banget untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengganggu peperangan antara Secret dan juga The Infinity. Bahkan lihat Frankie di bagian lain juga sudah mulai melakukan setup utility-nya, dilemparkan ke arah tim yang berada di bagian dalam. Infinity sedang melakukan reset sama halnya seperti tim Secret di mana Fredo masih memaksimalkan usaha untuk menyelamatkan seorang Matoy. Tapi harusnya bisa diselamatin sih. Bisa. Harusnya bisa diselamatin Knockdown ini. pertama sih. Betul. Knockdown pertama masih bisa. Walaupun Toy. merangkaknya jauh banget ini Matoy. Ya nggak Toy bisa. buruan Toy, sabar ini gelap coy. Buruan, nah, akhirnya diselamatkan. Itu kurang lebih POV ini ya, mic check ya. Mic check ya. Impersonate. Bisa nggak diselamatin? Bisa, bisa. Ya udah sini, sabar cowok gelap. Oh ya, akhirnya untung sampai gitu kan. Ngomong gitu Oh ya. iya. Oh iya kan mereka bahasanya nggak begitu ya? Nggak gitu, beda dong ya. Tiba-tiba ada perbincangan anak-anak Purwokerto ya Iya, tiba-tiba tadi. tiba-tiba salah server. Tapi kita melihat juga kali ini yang lagi juga fight, ternyata dari Yudo Alliance sudah mulai mendapatkan kembali moodnya juga ya untuk lebih agresif lagi, udah bisa melakukan tengok-tengok gaming juga, scouting gaming ke arah bagian depan. RRQ, Nerpeko berhasil untuk mendapatkan satu player dari box. Kayaknya dari RRQ sama box sering banget ketemuan juga deh. Betul, ini dua tim yang saling bertegur sapa, mau di map manapun mereka sering banget bertemu dengan rotasi mereka. Dan Peko masuk ke dalam rumah, boosting terlebih dahulu setelah mereka mendapatkan satu anggota dari Box Gaming. Tapi nggak cuma Box loh, Tem juga sering ketemuan sama pemain atau tim dari Indonesia, tapi lebih seringnya ketemuannya sama Ion. Tapi untuk kali ini Ion lagi nggak ada di sekitaran dari Tem. Yap. Ya, we'll see lah apakah dari RRQ bisa mempertahankan posisinya di rumah-rumah yang sudah mereka tempati atau enggak. Karena bisa dibilang itu adalah default gameplay juga untuk bermain di Sunhawk. Dan ternyata Tiduk lagi-lagi. Ini ngeri banget loh positioning dari Tiduk. Karena memang dia hafal sudut-sudut sisi-sisi susu-susu dari Paradise ini. Ya, 4 sudut, 4 sisi yang sudah Iya. dicek dan juga dikontrol oleh The Xavier. Frankie dan juga Duck tadi mereka nge-split, sekarang mereka bersatu untuk menjatuhkan Infinity. Logan sudah mulai terlihat belum ada pick yang dilakukan, tapi Frankie siaga sekali untuk memberikan tembakan. Tapi granat sepertinya yang akan diberikan tugas untuk memulangkan pemain dari Infinity dilempar, tapi harusnya nggak sampai ke arah depan sana sih. Ya, terlalu jauh ke arah kiri tapi akhirnya yang dibahas terjadi juga ya dari Time Entertainment menjadi third party antara RRQ dengan tim Box juga. Tapi dari bagian Paradise sedikit menurun temponya karena udah sadar ini rame ternyata di bagian Paradise Ya ya. betul, dan harusnya tadi RRQ yang knockdown masih bisa diselamatkan karena RRQ punya compound, mereka punya heading spot yang bagus dan angle dari Tem nggak semuanya bisa ngelihat pergerakan dari RRQ. RRQ selamat, yang tadi berhasil diamankan oleh Tem saat ini bisa bangkit kembali dan Infinity lolos dari Secret, lolos dari The Xavier tapi tidak dari pantauan tim Hell. Hell lagi kali ini yang berusaha untuk memotong pergerakan dari Infinity. Gila, ini maju kena mundur kena loh. Siapa? Logan. Logan maju kena Hale, mundur kena The Xavier, pilih yang mana terserah. Karena posisinya di open field dan obstacle-nya minim juga. Yes.
Utilities gue gak tahu terlalu seberapa banyak dan wow, zona masih ke arah jam 3 lagi dan lagi. RRQ mendapatkan positioning yang paling enak. Ternyata default gameplay mereka membuahkan sebuah hasil yang maksimal. Betul. Tinggal mereka melakukan eksekusi defensive gameplay yang baik dan kita akan melihat juga dengan aerial view kali ini dari Vampire sudah mulai terpantau akan langsung saja ngegas untuk bisa mengambil titik tengah nih. Betul, biasanya. ini tinggal mau ke arah mana untuk Vampire-nya. Apakah mereka bakal tabrak lurus ke arah zona atau mereka bakal memutar ke arah selatan dan menuju ke bagian timur. Tapi kayaknya kalau kita lihat tipikal dari Vampire mereka bakal terabas sih. Mereka bakal coba untuk tabrak pertahanan dari Box Gaming yang memang dari tadi sudah diganggu juga oleh RRQ. Dan Tem tadi juga bermain lebih objektif, akan langsung terabas untuk menuju ke arah Bravo tadi kalau nggak salah. Terus dari RRQ mereka mengambil area utara dari Bravo-nya juga, sementara Hell masih ngotot, masih penasaran untuk nyari pemain dari Infinity. Granat sudah mulai dimasak, 4 detik sudah mulai tertahan dan lempar ke bagian belakang sebuah batu. Wing, duar splash damage saja yang masuk ke arah Logan. Masih ada beberapa obstacle ya, besar batunya untuk Wah. bisa menyembunyikan tapi tidak karena Megamind luar biasa nades-nya di spam ke arah bagian depan membuat Logan tidak bisa kemana-mana dan itu dia sudah terlockdown. Infinity hanya tersisa satu player terakhir entah ada di mana dan gue nggak tahu Infinity apakah masih melakukan healing gaming atau enggak, tapi ternyata Frankie juga sudah mulai terdeteksi oleh pergerakan dari Let's Farang go, Legend. Farang. Kali ini gue mendukung Farang untuk menjatuhkan pemain dari The Xavier untuk dihentikan langkah perjalanannya. Tapi ternyata yang terhenti terlebih dahulu adalah satu pemain dari Dingos. Ada Baby Kim yang dipulangkan ke arah lobby. Ya, ini pertemuan apa ya, tim-tim antar negara yang sama ya terjadi. Tadi kita melihat tim dari Thailand bertemu, tim dari Malaysia juga bertemu. Tapi Frankie kali ini lagi berusaha untuk melakukan counter ke arah player dari Farang. Ternyata ini player The Xavier, mereka mandiri banget. Mereka berani untuk langsung melakukan fokus ke arah satu titik yang Fajar? berbeda-beda. Fajar tiba-tiba terjatuh karena ulahnya sendiri, dia tertakedown Tergelincir. oleh Ah, ulahnya ini. sendiri. Ternyata mereka mendapatkan tekanan dari arah tim Tem yang saat ini sudah mulai berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Ion. Fajar dipulangkan ke arah lobby, sementara Miseri masih berusaha healing di bagian sebuah ruangan dan berpindah ke arah lain di mana Farang ternyata masih ngotot untuk mencari keberadaan tempat dari The Xavier bersembunyi. Yes, karena last man standing Frankie juga masih bertahan dan kali ini mungkin akan berusaha membalaskan dendamnya. Tapi Ion tadi gue melihat dari Misery udah mulai tertangkap juga berarti tercicil player-player dari Ion. Tapi nampaknya dari EVOS kali ini juga berusaha untuk mengamankan bagian arah jam 7. Berusaha untuk bermain di bagian sekitaran ban juga. Dan di mana kali ini ada Yudu for Alliance for Rifle juga terkunci dan Nice! rata! The Xavier rata dengan 3 elimination yang mereka kumpulkan untuk kali ini. Ini menjadi sebuah angin segar untuk Vampire, untuk Tem, RRQ, Eagle Esports, Bacon bahkan sampai di EVOS serta Infinity untuk membalap poin dari arah The Xavier yang hanya menyisakan 3 match. Infinity langsung ngegas dengan satu pemain terakhir mereka mendapatkan tambahan elimination. Tapi Farang, diam-diam 6 elimination. Oke, udah cukup banyak ternyata elimination yang dikumpulkan oleh Farang Legend sendiri. Dan kali ini untuk zona benar-benar ke arah Wow, sekitaran dari Camp RRQ. Bravo. RRQ punya tempat yang sangat enak. Tapi Eagle juga cukup berbahaya. Tapi kali ini kita fokus kembali ke arah EVOS. Oh no, tertembak ternyata dari Yudo Alliance for Rivals. Bermain di bagian Blue Zone kali ini. Berusaha untuk mengamankan outer circle. Bukanlah pilihan yang baik karena ternyata perjalanan dari EVOS terjegal nih. Ya betul, backupnya agak sedikit sulit karena memang mereka saat ini sedang melakukan split. Di mana backupnya tidak bisa datang terlalu cepat, tapi Box Gaming dan juga Vampire rotasi mereka beriringan. Bahkan mereka melewati Tem yang ada di bagian compound kanan. Melewati RRQ juga sudah mendapatkan compound di depan dari Vampire. Terabas bos, geramengger tabrak. Inilah pergerakan dari pemain-pemain Vampire mengamankan sebuah rumah yang sudah dikuasai oleh satu pemain Eagle Esports. Eagle berani banget loh. Mereka bermain Wah, Box split juga di nyusul. mid game kali ini. Satu player Loh, Eagle knock tertahan satu. dan ternyata satu persatu player sudah mulai terpantau. Eagle kayaknya sudah mulai mencicil player-player lain. Tapi Box ternyata lebih memilih untuk bermain di bagian lautan juga. Vampire, Eagle, sharing rumah-rumahan kali ini menjadi tetangga. Tapi tetangga kok gitu lempar nades ke arah bagian depan. Masih bisa dihindari oleh player-player lawannya. Yes, ini adalah tetangga yang julid saling menyerang satu sama lain tentunya dari Chua tadi. Hampir mendapatkan satu, namun satu anggota sedang tertakedown masih bisa diselamatkan tentunya. Dan Eagle Esports, posisi mereka nge-split ke arah 4 titik yang berbeda. Dan kalau kita ngelihat dari apa yang terjadi barusan, RRQ juga sudah kehilangan satu anggota mereka ternyata. Ya, terculik kayaknya ya. Betul. Mungkin posisinya tadi keluar dari bagian compound dan ternyata kali ini kembali kita melihat dua tim dari negara yang sama bertemu. Hell dan juga Bacon Time saling bertukar nyawa satu sama lain.
bermain di bagian outer juga dan ternyata di bagian lain tuh kan Malaysia ketemu Malaysia, Betul. Thailand ketemu Thailand. Dari tadi kayak gitu loh. Indonesia untung nggak ketemu Indonesia untuk Ah, kali ini. untungnya, Untuk untungnya. kali ini, kecuali Iringgil pertama tadi. Karena ada Heeh. Ion dan EVOS yang bertegur sapa di early game. Yes. Dan Ion juga sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari Box Gaming. Buset. Namun masih belum disecure menjadi sebuah point elimination. Dan Swab akan menembak bertukar seorang pemain dari Eagle dan berhasil mendapatkan 2. Swab, what a nice play dari seorang Swab. Ingin melempar granat tapi dia lebih memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu. Karena ada follow up yang bakal datang dan 3 pemain dari Eagle Esport bulunya dirontokin satu persatu. Ternyata Eagle regroup di saat yang sangat tidak tepat. Ternyata dari Swap dari tadi sudah mulai ngelock angle menuju ke arah Eagle dan membuat mereka terjatuh dan hanya menyisakan satu player. Tim Secret pun sudah dipulangkan juga, berarti kita bisa melihat tim yang tadi cukup ngegas di awal, kali ini sudah mulai kehabisan bensin. Voldemort, oh my god, itu EVOS ternyata yang dipantau. Betul, itu dipantau sama Voldemort dari tadi. Ada satu pemain dari EVOS, Microboy. Terpantau dengan sangat jelas. Dan Ion masih bisa bertahan dengan 2 pemain yang tersisa. Frenzy kali ini nge-split dari ada pemain yang lainnya lagi. Melihat pergerakan dari time bermain di bagian sebuah tebing untuk berfokus ke arah 180 derajat daratan. Itu dia. Mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan placement point ya dari Ion sendiri. Langsung nyebur aja ke bagian bawah juga dari seorang Frenzy. Berusaha untuk menyelamatkan dirinya karena juga tadi mobilnya udah nggak bisa diandalkan kembali. Dan bahkan kita melihat semuanya berusaha untuk bermain di bagian pinggiran-pinggiran pesisir ya. Tadi Box nyebur ke bagian lautan. Betul. Dia langsung putar ke arah bagian utara juga. Masih bisa mendapatkan circle. Microboy tertangkap nampaknya oleh seorang Asa karena memang tadi kita lihat dari EVOS sedikit terlambat untuk bisa masuk. KF juga tertangkap oleh Time Entertainment karena emang ini gatekeeping yang sedang dimainkan oleh tim-tim tersebut. Udah sulit banget kayaknya untuk tim yang terlambat bergerak untuk masuk ke dalam zona. Seperti halnya Hale yang saat ini sedang tryhard untuk masuk. Mereka berbalapan dengan Yudu Alliance for Rivals yang saling menjatuhkan satu sama lain. Tembakan dari Hale juga sudah diberikan ke arah Yudu, namun Yudu masih bisa bergerak dan tidak dari arah RRQ. Karena RRQ berhasil mendapatkan seorang Epi tadi. Ya, kayaknya gatekeep dari RRQ sukses untuk sementara waktu ini. Beberapa player yang lagi berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Kali ini bakal dipersulit juga dan dari apa tuh? Oh, Yudu Alliance sudah termakan oleh Blue Zone satu persatu player-playernya. Asa kayaknya lagi berusaha untuk melakukan revenge atas gameplay sebelumnya. Di match sebelumnya mereka ditusunin. Betul. Tapi sekarang Asa yang lagi berusaha untuk menggali elimination point demi poin. Balas dendam ya. Dan yang ini wah ini lagi bertegur sapa, tonjok-tonjokan dan Frenzy terknockdown. Sudah terknockdown, tidak akan bisa di-revive karena satu pemain dari Ion yang lain ada di bagian lain lagi. Sementara Tem kali ini setup yang mereka lakukan 1 di laut, 2 di area daratan bertetanggaan dengan Vampire untuk jarak rotasi mereka. Meninggalkan satu pemain di bagian belakang, Fluke, yang akan punya tugas cukup berat tapi tertembak tadi, terpencet. Button shootnya ini membuat Vampire sadar di belakang masih ada satu pemain Time yang tersisa. Ya. Granatnya waktunya tepat banget. Nggak kena. Oh nggak kena. Nggak kena, miss the nades dan kembali kali ini dari Box juga menahan pergerakan dari Tem, bakal langsung dimajuin dengan 2 orang, nggak tahu bakal knock atau enggak, tapi ternyata berhasil. Dia lompat. Didapatkan oleh Blue Zone dan ternyata Tem satu persatu player-player yang sudah mulai tercicil juga karena gatekeeping yang dilakukan oleh banyak sekali tim. Ini luar biasa. Tem Entertainment yang sedari tadi sulit untuk bisa touchdown untuk mengambil udara dan bahkan kali ini dari Mormon sudah mulai ketahuan posisi di bagian bawah dari Bensu. Perlahan tapi pasti Mormon ternyata tumbang. bukan Bensu yang dapat, malah tim dari Hale dan bukan Hale tapi Bacon. Gila, sampai bingung gua. Karena semua fight udah terjadi di mana-mana, Jel. Elimination fitnya nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya karena semua fight sudah dipaksa untuk terjadi. 10 tim kali ini yang tersisa di menit ke-23 tentunya. Sementara Back Time masih berusaha untuk kembali lagi masuk ke dalam zona. Dan Tem juga sedang berusaha untuk menyelamatkan diri karena mereka. Angle-nya sudah di-lock oleh Box Gaming. Nguyen berhasil mendapatkan 1 dan Vampire join the fight. Confirm elimination, akan ada still elimination juga yang terjadi di pinggiran-pinggiran laut. Oh my god, tapi bahayanya ini dari RRQ Dua satu tumbang. persatu. Ini bakal menjadi momen untuk Bacon sih. Ini kesempatan emas Bacon untuk masuk ke dalam zona. Asa sudah dipulangkan juga. Tersisa Voldemort seorang diri di bagian belakang. Harap-harap jangan sampai ketahuan. Tapi Blue Zone, oh no. 14 first aid sudah di kantong Voldemort. Jangan sampai ketahuan. Berusaha untuk bertahan sampai nanti ke placement terakhir. Betul, bismillah. Semoga bisa mendapatkan placement yang lebih baik lagi dari posisi ke-6 saat ini. EVOS sudah dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa. Sementara Back Time masih mengupayakan
waktu yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Smoke sudah mulai di-pop out atau dibuat wall smoke-nya supaya mereka bisa menyelamatkan diri dan masuk berhasil ke arah compound yang sudah ditempati oleh pemain-pemain dari Vampire. Dan Swab sedikit mengintip dan tertembak tadi, langsung mencari angle lain lagi. Walaupun menahan blue zone nggak masalah, yang penting masih bisa selamat posisinya dari lock angle-nya Back in Time. Yes, lock angle Back in Time masih bisa dihindari, tapi Vampire terus-menerus mencari elimination point di arah yang berbeda. Dapat hit mark-nya. Enak banget posisinya, itu sama sekali nggak ada coveran buat Betul. box. Udah nggak bisa Rata, coy. kemana-mana, tinggal disapu aja, di screening dengan crosshair-nya. Top 5 seenggaknya untuk RRQ. Masih ada harapan sampai ke top 3 kalau misalkan healingnya sukses. Betul, dan Vampire punya chance yang besar banget untuk membalap poin dari arah tim The Xavier. Karena tadi Yes. poin mereka cukup menjulang tinggi, 7 elimination sudah dikumpulkan oleh Vampire saat ini. Sementara Back in Time akan mendekat menuju ke arah compound milik Vampire, menuju ke arah Tuan 2K juga karena Eagle Esport. Sedari tadi tidak memberikan stepnya sama sekali, namun Swab sudah mulai aware dan regroup position dari arah tim Vampire. Mereka nge-stick bertiga, akan langsung diterabas granat. Sudah mulai dimasak, ini yang bakal menjadi genderang perang lempar menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Namun ada granat balasan yang dilemparkan terlebih dahulu oleh tim Back in Time. Granatnya meletup dan berhasil mendapatkan satu. Sudah berhasil ditumbangkan satu anggota dari ada Back in Time. Namun masih tetap berusaha ternyata karena Shirty sudah mulai memasak granat yang berikutnya. Lempar ke arah jendela sebelah kiri, sama-sama melempar granat dan splash damage-nya masuk ke arah dua pemain Vampire. Eagle, ini bahaya banget sih. Duri dalam daging antara dua tim yang dari tadi sedang fight. Dan ini adalah momen untuk Voldemort masuk bergerak ke arah bagian dalam. Tapi mantul, mantap betul macan tutul. Wah, dibakar! Dan ternyata Swabs pun terkena splash damage. Ada yang terbakar, barbecue party Israel di bagian dalam juga. Eagle tertangkap pada akhirnya. 2v3 situation dari Shirty berusaha untuk menahan stepnya. Jangan sampai ketahuan juga. Dan kembali bermain kali ini dari Ice dan juga Shirty. Yap, unggul dari segi jumlah tentunya dari arah Vampire tadi, tapi tiba-tiba kondisi berbalik karena Vampire hanya menyisakan satu player aktif, sementara Back in Time masih punya dua player aktif kali ini. Tidak ada proses revive yang dilakukan karena memang sudah terlalu greedy. Mengintip sedikit, dipulangkan ke arah lobby, terlihat sudah di bagian dalam sebuah ruangan, Molotov sudah mulai dilempar dan Ravenclaw terbakar hidup-hidup. Dua pick secara bersamaan berhasil membuat Back in Time